Sampah plastik. Sebanyak 1,3 miliar ton sampah plastik diperkirakan bakal mencemari daratan dan lautan dunia pada tahun 2040 mendatang. Of course, things we never want. Maybe this little thimble belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom. The kingdom of plastics. Plastics? Tidak ada solusi untuk mengatasi masalah plastik. Kenyataan bahwa sekitar 2 miliar orang di bagian selatan dunia tidak punya akses pada pengolahan limbah yang layak. Mereka cuma membuang semua sampah, sehingga mereka tidak ada opsi lagi selain membakar atau membuangnya. Orang menggunakan plastik dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal teknis, di rumah, untuk dekorasi, bidang kesehatan, seni, dan hiburan. Tapi faktanya, di era ini, plastik masuk ke segala ranah kehidupan manusia. Penggunaannya, dari waktu ke waktu kian diminati. Banyak alasan, mengapa plastik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban manusia modern. Murah, tahan lama, dan praktis. Ironisnya, segala macam alasan itu mendukung untuk terciptanya plastik. Pada awalnya, penggunaan kantong kertas dianggap membahayakan lingkungan. Dengan asumsi, semakin banyak kantong kertas, semakin banyak pula pohon yang ditebang untuk memenuhi bahan baku. Namun seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, kini berubah menjadi monster polutan. Ini adalah tinjauan komprehensif pertama terhadap gambaran yang bisa terjadi dalam 20 tahun mendatang. Sulit menggambarkan jumlah sedemikian banyak. Namun jika Anda bisa membayangkan, semua plastik itu diletakkan pada permukaan datar, sampah tersebut akan menutupi 1,5 kali wilayah seluas Inggris. Perhitungan ini berdasarkan pada pelacakan peningkatan produksi dan tiadanya perubahan signifikan pada jumlah penggunaan kembali serta daur ulang di seluruh dunia. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, pembungkus makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, sampo sachet, sabun sachet, dan sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. Kita di Indonesia permasalahan paling besarnya mungkin di single use plastic. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sasetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sanggup beli. %80 sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat, 20% berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palung Mariana, di sana udah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang, sampai tidak pernah ada orang masuk ke dalam sana. Plastik yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka, kemudian menyelinap masuk ke piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. Namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron, itu bisa langsung masuk ke serap ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem saraf pusat, dalam hal ini adalah otak. Dari 7 spesies plastik yang hanya bisa di-recycle tuh hanya 2. Nah, ketika itu kotor, jorok, satu kontainer yang ternyata tercemar oleh bahan yang tidak bisa di-recycle, akhirnya nggak bisa di-recycle gitu. Ends up-nya di
penimbunan gitu, pembuangan sampah karena nggak bisa di-recycle. Atau kemudian karena nggak bisa di-recycle, yaudah gue bakar aja insenerator. Polusi limbah plastik merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Plastik terbuat dari bahan etilena dan propilena yang berasal dari bahan bakar fosil. Ketika plastik terkena sinar matahari, akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Ketika plastik dibuang ke laut, justru merusak lingkungan. Lautan adalah penyerap karbon melalui fotosintesis pada plankton dan alga. Juga melalui difusi ke atmosfer. Polusi plastik laut dan perubahan iklim sangat berkaitan. Produksi plastik sangat bergantung pada ekstraksi bahan bakar fosil dan konsumsi sumber daya yang terbatas. Peristiwa iklim, seperti banjir, peningkatan cuaca ekstrim, mempengaruhi distribusi polusi plastik dan akan menyebar lebih jauh. Pemanasan global sendiri memiliki konsekuensi bencana yang dapat dibuktikan pada lingkungan laut, sementara dampak polusi plastik juga membuktikan sangat berbahayanya bagi spesies dan ekosistem. Kita menggunakan instrumen kesadaran gitu ya, harus sadar dulu, itu butuh waktu yang lama, sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang gitu. Jadi setiap orang itu wajib memilah sampah, itu namanya wajib, ya harus ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Bukan hanya Indonesia, dunia juga sedang tidak baik-baik saja dalam hal permasalahan sampah plastik. Mulai dari minimnya penerapan gaya hidup ramah lingkungan, maraknya penggunaan produk sekali pakai, dan beberapa kegiatan kurang bijak lainnya, terus membuat isu sampah meningkat. Secara umum, permasalahan sampah global masih belum selesai. Dan semakin mengkhawatirkan. Tantangan yang dihadapi banyak negara dalam permasalahan sampah global, terutama di negara-negara berpendapatan rendah, adalah soal pembiayaan sistem pengelolaan sampah. Sedangkan peningkatan sampah dari waktu ke waktu akan terus berlanjut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.